Tunggu, sejak kapan ada manusia sekuat ini di dunia Demon Slayer? Bayangkan sejenak, gimana jadinya kalau Goku, Saiyan terkuat dari alam semesta Dragon Ball, tiba-tiba terlempar ke era Taisho di Jepang? Tepatnya di dunia Demon Slayer, ini bukan crossover biasa. Ini adalah skenario yang bisa mengubah total alur cerita yang kita kenal. Pertama, mari kita bahas kedatangan Goku. Dia mungkin muncul secara acak, mungkin setelah ledakan Spirit Beam yang salah sasaran, atau eksperimen mesin waktu Trunks yang gagal. Begitu mendarat, hal pertama yang akan dia rasakan bukanlah ancaman iblis, tapi energi aneh yang berbeda. Dia akan langsung menyadari, ada kekuatan jahat yang mengintai di kegelapan. Para pembasmi iblis, di sisi lain, akan merasakan aura yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aura ini begitu besar, begitu kuat, sampai-sampai para Hashira sekalipun akan mengira ini adalah ancaman tingkat baru yang jauh melebihi Muzan. Pertemuan pertama, Goku dengan iblis rendahan pasti akan sangat lucu. Mungkin saat sedang mencari makan, karena kita tahu Goku selalu lapar, dia akan bertemu iblis yang mencoba menerkamnya. Tanpa perlu berubah jadi Super Saiyan. Satu sentilan jari atau pukulan ringan dari Goku sudah cukup untuk membuat iblis itu hancur menjadi debu. Goku bahkan mungkin akan bingung. Loh, kok lemah banget? Dia belum sadar kalau lawannya adalah makhluk abadi yang hanya bisa dibunuh dengan cara khusus. Sekarang, bayangkan pertemuan Goku dengan korps pembasmi iblis. Tanjiro, dengan penciumannya yang tajam, akan langsung mencium bau yang aneh dari Goku. Bukan bau manusia biasa, tapi juga bukan bau iblis. Dia akan merasakan kebaikan hati Goku, tapi juga kekuatan yang luar biasa besar dan membuatnya gemetar. Para Hashira pasti akan langsung waspada. Gyu mungkin akan mencoba menyerangnya, tapi pedangnya akan berhenti, seolah menabrak dinding baja. Shinobu dengan senyum khasnya mungkin akan mencoba meracuninya, tapi racun wisteria jelas tidak akan mempan pada tubuh seorang Saiyan. Pertengkaran kecil pasti akan terjadi, tapi akan berakhir cepat saat mereka sadar bahwa Goku tidak punya niat jahat. Mungkin Nezuko akan keluar dari kotaknya, dan anehnya, tidak melihat Goku sebagai ancaman. Goku, dengan kepolosan hatinya, mungkin akan menepuk kepala Nezuko dan berkata, "Wah, adikmu lucu juga ya." Tanpa tahu kalau Nezuko adalah iblis, momen inilah yang mungkin akan membuat Tanjiro dan yang lainnya percaya pada Goku. Goku akan belajar tentang iblis, tentang Muzan, dan tentang pedang Nichirin. Tentu saja, Goku tidak butuh pedang, tapi dia mungkin akan tertarik dengan konsep teknik pernapasan. Hah? Teknik pernapasan? Kayak Kia. Dia akan mencoba meniru teknik pernapasan air atau api. Dan dalam sekejap, dia akan menguasainya. Bahkan mungkin mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih dahsyat. Menggabungkannya dengan kontrol Ki. Bayangkan Goku menggunakan pernapasan matahari yang dikombinasikan dengan Kaioken. Itu bakal jadi pemandangan yang gila. Sekarang, mari kita bicara tentang para iblis bulan atas. Akaza, yang sangat menghormati petarung kuat, akan menjadi iblis pertama yang paling antusias bertemu Goku. Dia akan merasakan semangat juang Goku yang tak terbatas dan langsung menantangnya bertarung. Pertarungan mereka akan mengguncang bumi. Akaza dengan teknik bela dirinya yang mematikan akan menyerang Goku habis-habisan. Tapi semua pukulannya tidak akan berdampak sama sekali. Goku mungkin hanya akan berdiri diam, menerima semua serangan itu sambil tersenyum dan berkata, "Hebat juga ya, tapi tenagamu masih kurang." Kemudian, Goku akan menunjukkan sedikit kekuatannya. Mungkin hanya dengan berubah menjadi Super Saiyan, aura emas yang meledak akan membuat Akaza terdiam. Tekanan energinya saja sudah cukup untuk membuat Akaza kesulitan bergerak. Saat itulah Akaza sadar, lawannya ini berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Goku mungkin tidak akan membunuhnya dengan cara biasa, karena dia tidak punya pedang Nichirin. Tapi dia bisa saja menggunakan Kamehameha untuk melenyapkan Akaza, sampai tidak ada satu sel pun yang tersisa, membuatnya tidak bisa beregenerasi. Bagaimana dengan Duma? Iblis tanpa emosi ini mungkin akan mencoba teknik darah iblisnya yang membekukan. Tapi aura Super Saiyan Goku yang panas akan melelehkan semua esnya dalam sekejap. Duma yang biasanya selalu tersenyum sinis, untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
akan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rasa takut yang murni, dia akan sadar bahwa semua trik dan kekuatannya tidak ada artinya di hadapan makhluk ini. Dan yang paling kita tunggu-tunggu, Kokushibo. Sebagai iblis bulan atas nomor 1 dan mantan pembasmi iblis, dia punya kebanggaan yang sangat tinggi. Pertarungannya dengan Goku akan menjadi duel yang paling epik. Teknik pedangnya yang luar biasa cepat akan beradu dengan kecepatan Goku yang bisa bergerak dalam sekejap mata. Kokushibo mungkin bisa melihat dunia transparan dan memprediksi gerakan lawan. Tapi kecepatan Goku jauh melampaui apa yang bisa diproses oleh otaknya. Saat Goku berubah menjadi Super Saiyan Blue, Kokushibo akan tahu inilah akhir dari segalanya. Kekuatan dewa yang dipancarkan Goku akan membuatnya sadar betapa kecilnya dirinya. Selama ratusan tahun dia mencari kekuatan untuk melampaui saudaranya, Yoriichi. Tapi sekarang dia berhadapan dengan kekuatan yang bahkan Yoriichi pun tidak akan bisa bayangkan. Serangan bulan Goku yang dikombinasikan dengan Ki akan jauh lebih dahsyat dari pernapasan bulan milik Kokushibo. Sama seperti Akaza, Goku bisa saja melenyapkan Kokushibo sepenuhnya tanpa sisa. Akhirnya, sang Raja Iblis, Muzan Kibutsuji, dia pasti akan merasakan kehadiran Goku dari jauh. Awalnya dia mungkin akan menganggapnya sebagai anomali. Tapi setelah satu persatu iblis bulan atas dikalahkan dengan mudah, Muzan akan panik. Dia yang biasanya bersembunyi dan sangat pengecut, akan semakin bersembunyi. Dia tidak akan berani keluar sama sekali. Semua rencananya untuk mencari bunga lili laba-laba biru atau mengalahkan korps pembasmi iblis akan berhenti total. Fokus utamanya hanya satu. Jangan sampai bertemu dengan makhluk berambut kuning itu. Goku, dengan kemampuannya merasakan energi, bisa dengan mudah menemukan lokasi Muzan. Bahkan, jika dia bersembunyi di dalam Infinity Castle, pertemuan akhir pun tak terhindarkan. Muzan akan mengerahkan semua kekuatannya, semua tentakelnya, semua selnya, untuk menyerang Goku. Tapi bagi Goku, itu semua seperti mainan anak-anak. Muzan tidak akan bisa melukai Goku sedikit pun. Bahkan regenerasinya yang super cepat tidak akan ada artinya. Goku, yang mungkin sudah sedikit kesal, karena Muzan adalah orang jahat yang tidak mau bertarung secara adil, akan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia tidak perlu Spirit Bomb. Dia tidak perlu Ultra Instinct. Cukup dengan satu Kamehameha yang terfokus. Seluruh tubuh Muzan, sampai ke tingkat sel, akan hancur lebur menjadi ketiadaan. Matahari bahkan tidak diperlukan lagi. Masalah ribuan tahun yang menghantui Jepang selesai dalam hitungan detik. Setelah Muzan kalah, semua iblis yang tersisa akan musnah. Korps pembasmi iblis akan dibubarkan karena tugas mereka sudah selesai. Para Hashira akan berterima kasih pada Goku, tapi juga merasa sedikit aneh karena masalah besar mereka diselesaikan oleh orang luar dengan cara yang begitu mudah. Goku, setelah memastikan semua aman, mungkin akan mengucapkan selamat tinggal, lalu menggunakan instant transmission untuk kembali ke dunianya. Atau mungkin, menunggu Bulma menjemputnya. Dunia Demon Slayer akan kembali damai, tapi dengan sebuah legenda baru. Legenda tentang seorang pejuang aneh dengan rambut berwarna. Warni yang datang dari langit dan membasmi kejahatan terbesar dalam sekejap. Tanjiro dan yang lainnya akan menceritakan kisah ini turun-temurun. Jadi, kesimpulannya, jika Goku masuk ke dunia Demon Slayer, ceritanya akan sangat singkat. Tidak akan ada lagi drama, tidak ada lagi kesedihan. Karena semua iblis, termasuk Muzan, bukanlah tandingan bagi kekuatan seorang Saiyan. Gimana menurut kalian? Apakah skenario ini terlalu cepat? Atau justru seru? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video seru lainnya.